Menyelami budaya yang tersebar di tiap daerah menjadi cerita petualangan saya kali ini. Corak warna yang menjadi identitas Tanah Pasundan nampak dalam kirab budaya yang digelar di Kota Sumedang, Kota Beludru. Petualang di Jawa Barat gak afdol kalau belum mengikuti kegiatan. Kali ini saya sedang berada di kota asal kesenian kuda renggong, yaitu Kota Sumedang. Ikuti jejak petualang. Kata renggong mempunyai arti kamonesan atau keterampilan. Kesenian tradisional ini dipopulerkan sejak tahun 1910. Gerakan kuda yang seakan menari menjadi ciri khas seni ini. Lengkap dengan alat musik tradisional, kuda renggong biasa menjadi bintang utama dalam suatu arak-arakan. Sebelum kuda renggong ini pentas atau dia menampilkan keterampilannya, kuda ini harus melalui proses pelatihan yang lumayan panjang. Jadi sehabis ini saya akan mengikuti gimana sih kuda-kuda ini biasanya dilatih. Kini pegiat kuda renggong telah tersebar di beberapa desa lainnya. Sekarang saya sudah berada di Desa Talun, ikut melihat gimana sih melatih kuda ini supaya dia bisa menari kecil-kecil seperti ini kalau mendengar suara musik. Diiringi goong, trompet, genjring, kemprang, kendang, beduk, ketuk, dan kecrek, kuda bergerak seakan menari. Kuda ini membutuhkan waktu berbulan-bulan dan paling cepat itu 1 bulan untuk bisa tampil seperti ini. Dan untuk latihannya itu harus menggunakan tali atau les kayak gini nih. Memilih kuda yang tepat sangat penting dalam seni renggong. Tidak terbatas pada kuda lokal seperti kuda Sumbawa ini. Seni tradisional ini juga dapat menggunakan jenis kuda pacu. Nah, tali ini tuh fungsinya untuk mengarahkan kuda sekaligus menahan supaya kudanya itu nggak lari kenceng. Makanya langkahnya itu jadi kecil-kecil seperti ini. Dan karena memang dia sudah dilatih, jadi kalau dia mendengar suara musik, itu otomatis dia pasti akan bergerak. Lucu ya? Terdapat 2 pawang yang mendampingi seekor kuda. Dengan perannya masing-masing, satu pawang memegang tali, sementara yang lainnya memegang pecut. Selain menari-nari kecil, kuda ini ternyata juga bisa melakukan beberapa atraksi. Nah, kuncinya itu adalah di pemasangan tali sutri ini ya, Kang? Iya. Ini dipasangnya di bagian kiri. Iya. Di mulutnya ya? Iya. Tali sutri atau tali kekang diikat erat pada kepala dan leher kuda. Jadi tali sutri ini dipasang supaya dia itu ikatannya lebih kuat. Jadi untuk menahan pergerakannya ya, Kang? Jadi kepalanya tuh nggak terlalu belok kiri, belok kanan gitu. Atraksi kuda berdiri dilakukan dengan menarik tali sutri. Kuda yang sudah memahami aba-aba ini secara otomatis akan menuruti perintah. Nah, ini dia yang disebut kuda renggong. Lihat betapa tangkasnya kuda ini dan kudanya itu sudah mengerti. Kalau ikatannya sudah kenceng, dia akan mulai atraksi seperti tadi. Dalam atraksi ini, sang pawang ikut menunjukkan keahliannya memainkan kuda renggong. Selain berdiri, ada berbagai macam gerakan yang bisa dilakukan sang kuda. Nah, ini untuk tidurin kudanya cukup dipukul di bagian kaki depannya aja, dia sudah mengerti dan langsung tidur seperti ini. Tak mudah mengajarkan semua gerakan ini. Harus dilakukan satu persatu dan secara bertahap. Untuk bangunin kudanya dalam posisi duduk seperti ini cukup didorong aja. Jadi kudanya sudah langsung duduk dalam posisi kaki di depan seperti ini. Oh, dan kaki bagian depannya ini kalau dipukul menggunakan tali, dia bisa dalam posisi berlutut seperti ini. Selain mengandalkan kecerdasan kuda,
penting bagi pawang untuk membangun hubungan yang erat dengan kuda yang dilatih. Inilah salah satu bukti bahwa kedekatan antara manusia dan hewan bisa menghasilkan kesenian lokal yang luar biasa dan justru menjadi daya tarik suatu daerah. Luar biasa sekali pengalaman saya kali ini dan masih banyak lagi yang harus saya eksplor di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Priangan Timur masih berlanjut. Melewati jalur menanjak, memasuki kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Bak permata alam Jawa Barat, gunung dengan kawah cantik ini tegak berdiri. Pesona Galunggung ini sudah tidak asing lagi, terutama bagi para penggemar olahraga ekstrim. Pemandangannya bagus sekali. Saya sedang berada di atas kawah Galunggung bersama dengan Galunggung Squad Racing Team. Kita akan menikmati keindahan alam di sini, tapi nggak cukup kalau cuma dinikmati aja. Saya mau memacu adrenalin saya dengan menggunakan downhill. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur downhill dimulai dari puncak Gunung Galunggung. Berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl, saya dapat bersepeda menikmati pemandangan kawah Galunggung. Ini baru mulai, tapi saya sudah melewati jalanan, turunan dan juga tikungan yang curam sekali. Dan di kiri ke saya, ini adalah jurang. Cukup menantang adrenalin saya. Downhill atau bersepeda menuruni lereng dengan kecepatan tinggi dan melewati rintangan-rintangan ini membutuhkan teknik serta peralatan khusus. Trek di sini itu jalanannya berpasir. Jadi tingkat kesulitannya itu lebih lagi. Karena kalau jalanan berpasir, sepedanya ini jadi lebih licin. Sensasi menuruni gunung berapi aktif tentunya terasa mendebarkan. Saya harus benar-benar menguasai rem serta kendali stang di medan berpasir ini. Trek di Kawah Galunggung ini sudah masuk ke trek nasional karena memang dia multi track dan juga panjangnya itu sekitar 3 km. Level kesulitannya juga dapat dipilih sesuai dengan ketinggian, jarak, dan rintangannya. Masuk ke trek berikutnya, ini adalah hutan pinus atau disebutnya Roots Garden karena banyak sekali obstacle berupa akar di sini. Melewati akar-akar di sepanjang jalur, sepeda downhill harus dilengkapi suspensi yang sesuai agar dapat mengurangi hentakan dan meminimalkan resiko kecelakaan. Bermain downhill ini sebenarnya harus dengan menggunakan kecepatan tinggi supaya lebih gampang untuk menjaga keseimbangannya. Tapi karena memang saya masih pemula, jadi saya tidak terlalu cepat. Bagi para atlet downhill, kecepatan menjadi acuan utama. Namun keselamatan juga tidak boleh dilupakan. Dan obstacle yang terbesar di sini itu ada yang namanya roots, tapi di bawahnya itu ada kayak bagian dropnya gitu dan saya berhasil. Melakukan loncatan pada drop tidak dapat dilakukan sembarangan. Kuncinya terletak pada kecepatan sepeda dan kontrol keseimbangan. Gak nyangka saya berhasil melewati obstacle drop dan saya berhasil lompat. Keren banget. Dan tadi di sebelah kiri itu jalannya gembur ya, Mas? Jadi kita harus ambil lane yang kanan. Jadi kita harus ambil yang kanan. Untungnya kita berhasil. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke trek yang berikutnya, yaitu namanya Rock Garden. Rock Garden. Let's go!
Melewati medan berbatu atau rock garden, hentakan terasa lebih keras. Untungnya kami dapat melaluinya dengan mudah. Tepat sebelum titik finish, kami dihadapkan pada 2 jalur berbeda. Dan jalur ekstrim dengan drop setinggi 4 meter. Kali ini petualangan saya paket lengkap, mulai dari pemandangannya sampai adrenalin semuanya luar biasa. Apalagi Kang Rifki tadi barusan melewati drop setinggi 4 meter ya. Iya. Keren banget. Dan masih banyak lagi yang harus saya eksplor di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.